Kalau buat saya, kalau yang tangisannya Eva Manurung itu beneran sih ya. Memang dia merasa sedih saat dia bercerita tentang kehidupan pribadi dia dan bagaimana dia kemudian butuh untuk diterima hanya karena keputusan yang dia buat, bahwa itu adalah hak pribadi dia. Dan buat saya itu tangisan wajar, dan dia kita lihat sedih kok di situ, beneran sedih gitu ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari Jordan-nya, tangisan Jordan tuh benar-benar yang sangat terlihat ketika dia bercerita tentang apa yang sudah dia alami selama 5 tahun terakhir. Jadi buat saya gini, itu tangisan beneran, tangisan nggak dibuat-buat, beneran. Tapi bukan tangisan karena diinisiasi atau dimunculkan karena hubungannya dia dengan Eva. Jadi tangisan itu justru diawali karena apa yang sudah yang benar-benar ini ya, sebesar gitu ya, ledakan emosinya itu adalah ketika dia selama 5 tahun itu tanda petik hidupnya susah lah gitu. Kalau memang dia tulus mencintai Eva, sebetulnya simpel sih, nggak usah muncul ke media apapun, karena kan yang ditembak ke dia, dituduhkan ke dia dari dia pansos, kan gitu kan. Jawaban dia gampang, kalau memang dia tulus, tinggal bukti ini adalah nggak usah muncul sama sekali sama Eva, udah nggak usah mau diwawancarai, nggak usah mau datang ke podcast gitu. Dia cukup bilang di sosial medianya bahwa saya saat ini sedang fokus untuk menjalin hubungan saya dengan Eva, doakan ya kawan-kawan, selesai, titik. Tapi dengan cara dia, buat saya itu justru mengklarifikasi tuduhan orang bahwa dia itu pansos. Secara logika, kalau memang Jordan nggak mau pansos, hilang aja udah dari media gitu loh. Ya, usah muncul terus gini berdua bareng Eva. Kan artinya apa? Artinya dia memang menerima berbagai macam tawaran untuk datang, untuk bicara segala macam. Biar apa? Ya naik publisitasnya. Nanti 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, saat mereka udah bahagia hidup bersama segala macam, muncul nggak apa-apa. Atau setahun ke depan, 2 tahun ke depan, nggak apa-apa. Atau nggak pernah muncul lagi. Yang penting happy mereka berdua. Itu baru kata-katanya bener, cinta setulus. Nggak demi Allah, demi lillahi ta'ala segala macam gitu. Kalau dibilang, oh dia berani bersumpah mas gitu. Sekarang pejabat mana yang tidak disumpah dan kemudian banyak dari mereka yang korupsi? Kata-kata kemudian buat banyak orang sekarang tuh nggak ada artinya jadinya gitu loh. Justru orang jadi bukan dia ketika dibilang oh enggak segala macam, tapi datang ke beberapa misalnya katakanlah di media, apakah datang ke podcast misalnya, itu justru mengklarifikasi bahwa dia memang memanfaatkan isu ini untuk naik lagi. Plus dia bilang kan 5 tahun terakhir saya udah susah segala macam gitu. Artinya apa? Artinya sekarang dia dapat sorotan lagi, bisa naik lagi kan. Sebetulnya logika dasar gitu loh maksud saya, bukan sesuatu yang susah untuk dipahami gitu loh, bahwa orang yang merasakan apakah perasaan cinta, perasaan marah dan segala macam itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk yang beda-beda. Ada loh orang mencintai sangat cinta banget tetapi dia kelihatan cuek, tetapi begitu pasangannya misalnya mau malah kamu melakukan sesuatu gitu, dia support dengan sepenuh hati gitu. Tanda cintanya ditunjukkan dengan misalnya support gitu. Kan ada dalam bahasa cinta itu ada 5 loh kalau kita bicara psikologi, ada sentuhan, ada bersama, ada pujian dan lain sebagainya gitu. Dan itu kan beda-beda, nggak bisa disamain siapa. Basisnya apa? Karena pemikiran ya kan jadi valid. Ya nggak ada hitungan sebetulnya bahwa seorang itu bisa terlihat cinta apa enggak segala macam. Tapi dalam konteks Jordan, bahwa tangisan yang lebih muncul karena hubungan mereka itu karena Eva yang keluarnya seperti itu. Nangisnya beneran karena hubungan itu. Sementara nangisnya Jordan, menggerung-gerungnya itu karena dia mulai ketika dia cerita tentang hidup susahnya dia gitu loh. Jadi buat saya, kalau dibandingkan lebih tulus yang mana di dalam menampilkan emosi sedih tentang hubungan mereka, saya akan bilang Eva berdasarkan analisa tadi. Karena beliau menyatakan bahwa tidak ada yang namanya perselingkuhan itu, bahwa adanya ketidakcocokan atau percekcokan yang terjadi terus-menerus antara Mas Gunawan dengan
Mbak Oki itu sudah berlangsung lama, meskipun kemudian ada penyelesaian baik-baik, Mas Gunawan juga masih menimbang-nimbang demi keutuhan keluarga dan lain-lain hingga bertahan sampai kira-kira sampai 11 tahun. Tapi kan kemudian kita tidak tahu namanya isi hati seseorang, ada di mana di satu titik Mas Gunawan menyerah dengan kondisi untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Ya gimana ya, pokoknya ya kalau aku udah dengan pendirian aku, kenapa aku gak cerai, karena memang ada foto itu yang buat aku gak cerai. Sebenarnya kalau misal menyesali, ya pasti ada dengan yang seperti itu. Cuman kan saya sebenarnya ini kan masalah keluarga gitu, jadi nggak perlu harus konsumsi publik gitu loh. Karena apapun masalah keluargaku selama saya 12 tahun, saya nggak pernah namanya cerita tentang di story atau apapun. Jadi publik itu taunya ya baik-baik aja gitu. Kemudian itu juga dibuat bukan oleh pihak teman Mas Gunawan yang ada di Kediri sana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, mereka ini hanya berteman. Kemudian tadi sudah dijelaskan awal pertemuannya itu bagaimana, bahwa pertemuan itu adalah makan biasa. Mas Gunawan ini habis latihan, kemudian ada di suatu tempat makan karena keterbatasan tempat, kebetulan duduknya adalah bareng sama si Mbak ini, gitu ceritanya. Apakah kuasa hukum Mbak Oki bisa membuktikan tuduhan perselingkuhannya itu? Kalau tidak, berarti apa yang dinyatakan di media selama ini maupun dalam gugatan itu jelas itu adalah mempunyai unsur fitnah, mengandung unsur pencemaran nama baik. Unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, nanti penyidik akan memeriksa itu, akan mendalami itu lebih lanjut. Apabila kami memang harus mengambil langkah upaya hukum untuk itu. Secara material jelas dirugikan, imaterial jelas ada ibu Mas Gunawan di Jepara yang tersakiti dengan berita itu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Amanah kepada kami akan melaporkan itu ke pihak berwajib apabila rumor itu tidak segera dihentikan oleh pihak sana dan tidak bisa membuktikannya. Mas Gunawan maunya hanyalah Mbak Oki mengklarifikasi ini kepada publik bahwa perselingkuhan itu tidak terjadi dan itu hanya emosi sesaat semata, ya namanya istri ya, mungkin terpancing oleh berita-berita seperti itu karena suaminya memang karena LDR, karena kan pekerjaannya kan di luar kota, Mbak Oki berdomisili di sini. Mas Gunawan hanya butuh klarifikasi Mbak Oki ke media, kemudian meminta maaf, sudah cukup. Itu tidak akan berlanjut sampai ke ranah hukum kalau itu sudah terjadi. Ngapain sih mau rame-rame, maunya Mas Gunawan juga nggak mau rame-rame, maunya gitu. Tapi kalau itu tetap dihembuskan, amanat Mas Gunawan kepada kami jelas, ambil langkah hukum. Aduh, aku nggak mau ngurusin yang sendiri-sendiri, kita jalanin aja hidup ya, yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan jangan merasa diri paling benar itu. Kalau kenal aku nggak kenal sama sekali, bahkan di tanggal berapa gitu pas aku lihat perempuan yang pakai jersey, aku tanya, beliau bilang tidak kenal, tuh, dan ternyata dibukakan sama Allah. Mungkin namanya berkeluarga kan pasti banyak masalah di dalam itu, cuman masalah yang besar itu di 2 tahun yang lalu itu ada masalah yang cukup lumayan besar dan akhirnya tuh banyak berpikir lah selama perjalanan. Oh, waktu almarhum Pak Asraf itu kalau nggak salah berapa tahun yang lalu ya, sampai saat ini ya ada kenaikan harga udah pasti. Kalau nggak salah dulu di angka sekitar hampir 300 ya, sekarang di angka 400 lebih dengan tipe yang sama. Konsep kita kan bukannya mewah ya, harus tidak menyeramkan. Tetapi kalau kita bicara mewah itu kan setiap orang cara berpikirnya beda-beda ya, pendapat mewah itu apa. Yang paling kita pertahankan adalah tidak menyeramkan, membuat peace of mind ya, dan di San Diego Hills tuh semuanya kita siapkan rata dengan tanah dan sehingga tidak menyeramkan. Kemewahannya kalau di lokasi Muslim ya itu semua rata dengan tanah. Karena kita tahu bahwa Muslim itu simple ya di dalam pemakaman. Mungkin ada kayak Oh, itu pada saat servis pemakaman, pada saat ada orang yang mau dimakamkan, itu tergantung tenda yang akan digunakan seperti apa. Bisa juga standar, bisa juga deluxe yang lebih bagus daripada standar,
lebih banyak ya, atau VIP atau VVIP. Tipe makamnya yang dipakai Pak Asraf itu semi private yang tadi saya sebutkan untuk 2 orang. Ya biasanya itu suami istri. Ya itu kalau single 1 orang 1 orang. Biasanya kalau suami istri dia beli 2 single. Nah ada satu lagi yang namanya private, itu untuk keluarga, muat untuk 4 orang. Silakan mereka siapa yang mereka akan siapkan di sana. Dan ada lagi yang lebih besar, peak estate, belinya dengan berapa luas, berapa meter persegi. Karena mereka mempersiapkan keluarga sendiri yang tahu untuk berapa orang. Sepertinya ya atas nama Ibu Bunga Citra. Oh sering sekali. Semua orang San Diego tahu beliau, dan apalagi di La Colina, restoran yang ada di dalam San Diego Hills, Ibu Bunga tuh suka sekali. Bunga Citra suka sekali dengan makanan yang ada di sana. Memang seharusnya tidak perlu, apabila unit itu akan digunakan oleh siapapun, cukup dengan memberikan surat kuasa kepada San Diego Hills. As simple as that. Masih bisa dirubah, bukan nama pemiliknya ya, karena itu kan suami istri atau suami dengan orang tuanya juga boleh. Itu kan terserah daripada keluarga akan digunakan untuk siapa. Berubah kepemilikan berarti ya harus datang ke kita ya untuk memberikan atas nama yang baru siapa. Tapi apabila untuk memakai unit tersebut hanya mengisi surat kuasa kepada San Diego Hills untuk memakamkan siapa, misalnya maminya, tantenya atau siapapun, juga tidak perlu balik nama. Up to now tidak pernah ada info seperti itu. Iya, untuk 2 orang seperti itu. Menurut catatan di kantor kami, memang pada tanggal 24 November 2023 sudah datang perwakilan dari beliau untuk mendaftar atau untuk membuat surat rekomendasi nikah. Dan ketika kita periksa secara umum berkasnya lengkap dari Kelurahan Pejaten Barat sesuai dengan domisili dan KTP beliau. Dan kita bikinkan surat rekomendasi nikah yang ditujukan ke wilayah KUA Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Terkait kebenarannya seperti itu, adapun kapan tanggal pernikahannya memang tidak dicantumkan di rekomendasi atau di surat rekomendasi. Telah mendapatkan rekomendasi dari kita, mereka akan mendaftarkan pernikahannya di KUA lokus tempat pernikahan itu berlangsung di Bali itu. Jadi mungkin ada alasan-alasan keluarga ataupun yang bersangkutan sehingga pernikahan itu tidak mesti harus di tempat dia tinggal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.